Shalom, perkenalkan nama saya Nadine Situmorang dengan NIM 12S25052. Di sini saya akan mempresentasikan kode program eh, yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, terlebih dahulu kita akan melihat soal yang diberikan terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan konsep dynamic memory allocation. Jadi tugas ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep dynamic memory allocation. Nah, di sini hanya sedikit perbedaan dari yang sebelumnya, di mana dia ada penambahan data student, di mana perintah create student ini adalah segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen lainnya, yaitu ID, nama, year, dan juga studi program. Begitu juga untuk kemudian yang kedua menampilkan semua data, kemudian yang ketiga itu menampilkan penambahan data, kemudian menampilkan semua data course, kemudian mencari data student. Nah, di sini nanti ada menggunakan find student by ID, di mana untuk melengkapi find student by ID ini dengan menyertakan student yang akan ditampilkan sentital variabel dan ID yang akan digunakan sebagai basis pencarian, gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika tidak ditemukan, fungsi akan memanggil print student. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Kemudian di sini mencari data course berdasarkan code-nya, di mana di sini menggunakan perintah find course by code, diikuti oleh salah satu segmen lainnya yaitu berisi ID dari course yang dicari. Nah, di sini diberikan juga formatnya di mana dipisahkan oleh tanda hash. Nah, kemudian di sini untuk melengkapi fungsi find course by code ini dengan menyertakan course yang akan ditampilkan, sentital, variabel, dan code yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian code. Nah, di sini ada 4 case yang diberikan. Nantinya akan kita lihat satu persatu pada saat nanti programnya akan kita runkannya. Namun sebentar kita lihat dulu. Nah, di sini ini adalah inputan yang diminta, kemudian seperti ini nanti output yang diminta, seperti itu. Dari keempat case yang diberikan. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan dari academic.c-nya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya menggunakan ada 4 library, yaitu include academic.h, kemudian ada include stdio.h, kemudian include string.h, dan kemudian ada include stdlib.h. Nah, ini saya menjelaskan pada program yang pertama ini, saya akan menjabarkan satu persatu apa saja fungsi dari nah, adalah untuk input output, kemudian string.h yang berfungsi untuk uh, memanipulasi string, kemudian stdlib.h fungsi umum tambahan. Kemudian ini menggunakan konsep enum atau grade. Nah, di sini untuk mengkonversi enum ke sebuah string. Nah, di dalam program ini digunakan tipe data enum untuk mempresentasikan nilai huruf, yaitu contohnya A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Nah, kemudian ada di sini fungsi grade to text. Fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai enum menjadi string. Nah, contohnya grade A itu akan diubah menjadi A, ini seperti ini, hanya huruf A saja. Begitu selanjutnya. Nah, menggunakan switch case dan kemudian mengembalikan nilai string sesuai nilai enum. Nah, selanjutnya di sini konversi string ke enum. Nah, text to grade ini adalah kebalikan dari yang tadi. Nah, di sini adalah kebalikan fungsi ini mengubah string menjadi enum. Contohnya A menjadi grade A. Nah, di sini penjelasannya menggunakan strcmp. Jika tidak cocok, maka di return grade none. Nah, jika dia tidak cocok, contohnya di sini A ini kan harusnya grade A. Namun jika ditemukan A sama dengan grade AB, maka kan dia tidak cocok. Maka akan di return grade none. Kemudian masuk ke struct mahasiswa. Struct mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Isi datanya itu ada ID, nama, tahun masuk, program studi, dan GPA. Kemudian ada fungsi create student. Nah, fungsi create student ini berfungsi untuk digunakan membuat data mahasiswa baru. Nah, prosesnya itu yang pertama, copy semua input ke struct, kemudian di set GPA-nya sama dengan 0,0 yang ini. Nah, selanjutnya ada fungsi print student. Nah, print student ini berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa. Nah, format outputnya itu ada ID, ini ID, ID, nama, dan ini dipisahkan oleh tanda pipe. Kemudian studi program, tanda pipe, dan GPA.
Nah, begitu juga di sini ada fungsi find student by ID, di mana ini fungsi student by ID ini digunakan untuk eh, mencari informasi atau mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya. Nah, penjelasannya itu dia menggunakan looping array, kemudian bandingkan nilai dengan strcmp. Jika ketemu, maka di return datanya, kemudian jika tidak, maka return data itu kosong. Ini, kosong. Selanjutnya ada struct mata kuliah atau source course D. Nah, di sini menyimpan data mata kuliah. Adapun isi dari struct ini adalah kode, kemudian nama, SKS, dan juga passing grade. Nah, kemudian di sini ada fungsi create course ini untuk membuat data mata kuliah baru. Kemudian ada print course, menampilkan data mata kuliah menggunakan grade to text untuk menampilkan passing grade dalam bentuk huruf. Kemudian ada find, fungsi find course by code, sama seperti yang sebelumnya tadi untuk mencari mata kuliah berdasarkan kode. Kalau tadi itu berdasarkan ID, sekarang berdasarkan kode untuk mata kuliah. Kemudian fungsi print array. Program juga menyediakan fungsi untuk mencetak banyak data sekaligus, yaitu print student, tanda kurung, cetak semua mahasiswa, kemudian print course, tanda kurung, kemudian cetak semua mata kuliah menggunakan looping. Yang ketujuh ada fungsi dummy wajib agar bisa compile. Di bagian bawah terdapat beberapa fungsi yang masih kosong atau disebut dummy function. Contohnya itu adalah ini, calculate, state enrollment grade, create enrollment, print enrollment, dan juga calculate GPA. Penjelasannya, fungsi ini dibuat agar program tetap bisa dikompil, belum memiliki logika sebenarnya, biasanya akan diisi pada tahap selanjutnya. Lanjut, saya akan menjelaskan kode pada bagian T0900.c. Nah, di sini sama menggunakan library yang sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini T0900 ini adalah basic interaction dan juga dynamic memory foundation-nya. File ini menangani loop utama untuk membaca instruksi dan juga memastikan program berhenti dengan benar saat menerima triple digits. Nah, yang pertama di awal program terdapat variabel penting, yaitu variabel input dengan tipe data char dengan array size itu 255. Ini berfungsi untuk menyimpan dari user. Kemudian ada struct student sama dengan null. Kemudian ada uncensored integer std underscore size sama dengan 0. Nah, ini berfungsi si student ini adalah pointer ke array dinamis mahasiswa. Jadi mahasiswa disimpan ke variabel student ini, pointer student ini. Kemudian jumlah data mahasiswa itu disimpan ke dalam std underscore size seperti itu. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, ini mata kuliah juga disimpan ke dalam variabel course pointer course ini. Kemudian jumlah mata kuliahnya itu disimpan ke dalam CRS underscore size. Kemudian looping input utama. Program menggunakan loop untuk membaca input terus-menerus. Di sini ada while f gets input, size of input stdn. Ini program akan terus berjalan selama masih ada input. Input dibaca dan juga inputnya itu dibaca dari si user seperti itu. Kemudian masuk ke dalam kode program ini yang berfungsi untuk membersihkan kode program atau menghapus new line. Nah, digunakan di sini input str cspn input /r/n. Ini adalah menghapus karakter /n atau /r supaya string bersih dan tidak mengganggu proses berikutnya. Kemudian kondisi akan berhenti jika strcmp inputnya itu triple dashes, atau jika inputan dari usernya itu triple dashes, maka program akan berhenti. Nah, kemudian di sini ada tokenisasi input, di mana ini berfungsi untuk membaca input berdasarkan tanda hash. Jadi seperti yang kita lihat tadi, formatnya itu kan kita lihat dipecahkan oleh tanda hash atau pagar. Nah, hasil tokennya ini token sama dengan create student, kemudian tanda hash, kemudian berikutnya dilanjut oleh ID, nama, tahun, dan juga prodi. Kemudian di sini ada perintah create student, di mana if strcmp token create student sama dengan 0.
Program akan yang pertama itu mengambil data, kemudian akan dicek apakah semua input ada, kemudian yang ketiga menambahkan array mahasiswa. Kemudian ada dynamic memory allocation. Di sini ada student sama dengan relog student size of struct. Penjelasannya itu adalah menambah ukuran array secara dinamis. Kemudian di sini std underscore size plus 1 ini menambahkan satu slot baru. Nah, kemudian eh, kita lihat di sini lagi student size std underscore size plus plus sama dengan create student ID, nama, year, dan juga program studi. Ini berfungsi untuk menyimpan data siswa, kemudian increment jumlah data std underscore type. Kemudian perintah print student itu untuk memanggil fungsi, kemudian untuk menampilkan semua data mahasiswa juga, kemudian dynamic array. Program ini kita tidak menggunakan array statis melainkan dinamis. Keuntungannya itu tidak perlu menemukan ukuran di awal, bisa bertambah sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu ada pembebasan memori atau bebaskan memori sebelum program berakhir. Nah, di sini memori yang dibebaskan itu adalah if student, pre-student, if course, pre-course. Tujuannya untuk menghindari memori leak dan juga membersihkan memori sebelum program selesai. Selanjutnya masuk ke dalam T0901 deksi. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, variabel yang dideklarasikannya juga sama, loopingannya juga sama, kemudian dia masuk menghapus new line, kemudian kondisi berhenti ketika ditemukan triple decision. Kemudian di sini ada tokenisasi input, berfungsi untuk memecah input berdasarkan tanda hash. Jadi tadi kan dipisahkan oleh tanda hash gitu. Nah, kemudian ada di sini perintah create student, di mana if strcmp token create student ini program akan mengambil data, kemudian menyimpannya ke array mahasiswa. Setelah itu digunakanlah dynamic memory allocation di sini, yaitu ini relog. Berfungsi untuk menambah ukuran array mahasiswa karena jumlah data tidak diketahui di awal. Kemudian di sini ada student array size std underscore size plus plus. Artinya simpan data mahasiswa baru, kemudian tambahkan jumlah datanya. Kan ada dia plus plus. Jadi itu berfungsi untuk menambahkan jumlah datanya. Kemudian ada print student. Perintah print student, di mana di dalam perintah print student ini ada else if strcmp token, print student. Nah, program akan menampilkan seluruh data mahasiswa. Nah, kode ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Kemudian akan dilakukan pembebasan memori pre-student untuk menghapus data dari memori untuk mencegah terjadinya memory leak seperti yang tadi sebelumnya. Selanjutnya ke T0902. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, tapi hampir sama. Di sini menggunakan library dan juga fungsi eksternal, di mana di sini ada extern, enumerate. Ini berfungsi untuk program kita nantinya. Penjelasannya, fungsi ini berasal dari file lain, di mana ini digunakan untuk mengubah string menjadi enumerate. Contohnya itu A diubah menjadi grade A, B diubah menjadi grade B. Nah, di sini variabelnya yang dideklarasikannya itu masih sama program yang sebelumnya. Kemudian data mahasiswa juga masih sama, disimpan kepada pointer student ini, jumlahnya disimpan ke variabel ini, mata kuliah juga disimpan ke sini, dan juga jumlahnya itu disimpan ke sini. Selanjutnya masuk ke dalam loopingan inputnya juga sama. Jika ditemukan triple decision, maka program akan berhenti. Kemudian selanjutnya jika terjadi loopingan, maka masuk ke dalam menghapus new line, di mana tadi berfungsi supaya inputnya itu bersih dari enter atau dari /n/r yang ada di program kita, kode program kita. Nah, kondisi stopnya itu sama. Jika user mengetik triple decision, program akan berhenti. Nah,
Kemudian di sini masuk ke tokenisasi di mana setiap input itu dipisahkan dengan tanda hash ini seperti itu. Kemudian di sini ada perintah create student di mana di sini kan digunakan if strcmp token, create create student yang ini. Nah, nah yang tadi kan mengambil create student itu mengambil data di mana datanya itu ada ID-nya, ID, nama, tahun, program studi dan juga tambahkan ke dalam array. Kemudian create course itu juga mengambil data, ada data kode, nama, kredit SKS dan juga grade minimum. Kemudian mengkonversi SKS mengubah string menjadi angka dan juga mengkonversi grade mengubah string menjadi enum. Kemudian disimpan ke array. Selanjutnya itu print mahasiswa dan juga print mata kuliah. Nah, di sini juga digunakan dynamic allocation memory berfungsi untuk menambah kapasitas dan juga membebaskan memori. Nah, setelah bagian akhir, dia akan terjadi pembebasan memori yaitu pre-student dan juga pre-course. Di mana untuk membersihkan memori dari dan membebaskan memori dari memori leak. Selanjutnya T0903. Nah, T03, T09, T03 ini menggunakan fungsi eksternal, yaitu extend enum grade. Grade. Penjelasannya, fungsi ini berasal dari file lain, digunakan untuk konversi string enum grade. Kemudian struktur datanya itu ada mahasiswa, disimpan dalam array dinamis student, dan jumlahnya itu disimpan dalam std underscore size. Kemudian mata kuliah itu disimpan dalam array dinamis course, dan juga jumlahnya disimpan dalam course underscore size. Kemudian masuk ke dalam loopingan inputnya ini menggunakan loopingan while. Program membaca input terus-menerus sampai user mengetik triple dashes. Kemudian masuk ke dalam pembersihan new line atau pembersihan input, di mana menghapus new line agar input bersih. Kemudian pada ini akan terjadi parsing perintah di mana memecah input berdasarkan hash atau tanda pagar. Kemudian create student sama seperti yang tadi berfungsi untuk menambahkan mahasiswa baru. Kemudian create course itu menambahkan mata kuliah dan perintah find student by ID itu ini adalah fitur baru di mana cara kerjanya itu adalah mahasiswa program akan mencari mahasiswa berdasarkan ID kemudian mengembalikan hasil ke dalam variabel res. Nah, bisa kita lihat yang ini. Setelah itu akan dibuat validasi hasil di mana menggunakan if res ID indeks ke 0. Artinya jika ID tidak kosong maka data ditemukan, jika kosong data tidak ditemukan. Kemudian outputnya menampilkan data mahasiswa yang ditemukan. Kemudian ada perintah print, ada dua perintah print yaitu print student dan juga print course. Di mana print student menampilkan semua mahasiswa dan print course menampilkan semua mata kuliah. Di sini juga menggunakan dua dynamic allocation memory yaitu relock dan juga free. Kemudian yang terakhir dilakukan pembebasan memori. Ini wajib dilakukan agar tidak terjadi memory lock. Selanjutnya masuk ke dalam T09.c. Nah, di sini juga sama menggunakan fungsi eksternal di mana fungsi ini berasal dari file lain digunakan untuk mengubah nilai string menjadi enum. Contohnya A menjadi grade A, B menjadi grade B. Kemudian struktur data sama seperti juga sebelumnya, ada di mahasiswa itu disimpan dalam array dinamis student yang ini dan jumlahnya itu disimpan dalam variabel std underscore size. Kemudian ada jumlah mata kuliahnya itu disimpan dalam ini variabel crs underscore size dan juga mata kuliahnya itu disimpan dalam course. Nah, mekanisme program. Yang pertama digunakan while sebagai loopingan input di mana program membaca input terus-menerus. Nah, stop kondisinya itu ketika ditemukan tanda triple dashes atau program berhenti jika inputnya itu triple dashes. Kemudian dilakukan pembersihan input untuk memecah input berdasarkan tanda hash atau tanda pagar yang ini. Atau inputnya tadi kan dipisah-pisahkan oleh tanda pagar. Dan juga menghapus dan juga ada menghapus new line atau slash n.
Kemudian ada di sini perintah create student. Ini berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa. Langkahnya itu yang pertama ambil data, adapun datanya itu ada ID, nama, tahun, dan juga prodi. Kemudian tambahkan memori dengan relog. Kemudian simpan ke dalam array. Kemudian perintah create course itu berfungsi untuk menambahkan data mata kuliah. Kemudian prosesnya itu ambil kode, nama, SKS, dan juga grade. Kemudian konversi SKS ke angka menggunakan text to grade itu, konversi grade ke enum. Selanjutnya ada perintah find student by ID, di mana sama seperti program T0903, ini berfungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID. Nah, dia dicek validasi. Jika tidak kosong, maka data ditemukan. Nah, kemudian ada fitur tambahan lagi, find course by code. Dia mencari mata kuliah berdasarkan kodenya. Nah, digunakan juga validasi. Jika kode tidak kosong, maka data ditemukan. Juga menggunakan kedua perintah print, di mana ada print student dan juga print course. Di mana print student itu menampilkan semua mahasiswa dan course itu menampilkan semua mata kuliah. Sama menggunakan dua dynamic allocation memory, yaitu relog dan juga free. Kemudian melakukan pembebasan memori, yaitu pre student dan juga pre course. Nah, langsung saja di sini saya akan mencoba merenkannya satu persatu. Ini pasti yang pertama itu ini terminal. Nah, Ctrl C. Nah, di sini akan diminta programnya, inputannya. Kita bisa lihat dari soal inputan yang diberikan. Yang pertama itu kita akan mencoba satu saja per case. Kemudian print student. Nah, di sini dia akan meminta lagi programnya create student. Sampai ditemukannya triple digit tadi. Kemudian masukkan triple digit. Nah, di sini akan keluar input inputannya seperti ini. Di mana dia dimulai dari ini, ada name dan juga namanya, kemudian tahunnya, kemudian prodinya, dan juga GPA-nya. Selanjutnya kita masuk ke T0901. Kemudian masukkan inputannya. Masukkan print code. Nah, di sini langsung saja kita lihat baris pertama itu outputannya sudah sama, di mana NIM, nama, tahun, prodi, dan juga GPA-nya. Selanjutnya T0902.
Hmm, terus masukkan inputannya. Nah, ini bisa kita coba semuanya. Atau bisa kita masukkan untuk melihatnya itu kita buat find lagi. Find student. ID-nya itu ini. Terus print course. No, print student. Kan? Nah, jadi kan dia akan dicari find student by ID 12S2 229998. Nah, di sini ID 2298 itu adalah Jaka 9. Maka di sini outputannya itu adalah Jaka 9. Hmm, Jaka 9 ya, guys. Selanjutnya T0904. Oh, kemudian make file testnya itu kemudian masukkan outputannya. Sistem where hmm, kemudian masukkan print student. Nah, dia masuk lagi. Terus ini. Nah, untuk yang terakhir ini kita coba satu persatu. Nah, dia sama. Kemudian ini. Nah, kemudian kita coba yang ini. Oke. Print first. Nah, di sini bisa kita lihat dari mulai awal kita runkan satu persatu. Dia udah sesuai. Yang pertama itu tadi Wiro Sableng, contohnya ini contoh inputannya itu ada Wiro Sableng, kemudian ada Wiro Sableng lagi, kemudian ada Jaka Sembung, kemudian ada visual program visual programming eh, dua visual programming slash
2/D seperti itu. Jadi bisa kita lihat bahwa program ini sudah berjalan dengan baik dan juga outputnya itu sudah sama dengan keluaran yang diharapkan. Baiklah Pak, yang dari hasil penjelasan saya, bila ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih Pak.